wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Kaila Sakira dengan NIM 121802223. Ya, baiklah, video ini dibuat guna memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Yanti, yaitu baiklah di sini saya akan membahas tentang pengolahan sampah organik dan anorganik. Nah, apa itu sampah? Sampah merupakan semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Dan juga, sampah ini merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya yaitu kegiatan industri, tapi bukan yang biologis ya. Nah, sampah itu terdapat beberapa sumber sampah. Yang pertama itu sampah domestik. Sampah domestik ini merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Kemudian yang kedua itu sampah non-domestik, merupakan sampah yang berasal dari kantoran, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian. Nah, di sini dapat kita lihat jenis-jenis sampah organik. Kemudian sampah organik ini biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat-alat elektronik. Sampah plastik ini bisa bertahan sampai ratusan tahun sehingga dampaknya akan sangat. Untuk mengatasi masalah sampah anorganik ini dapat dilakukan dengan cara 3R. Yang pertama itu reduce, kedua reuse, dan recycle. Nah, apa itu pengertian dari ketiga ini? Yang pertama itu reduce. Reduce merupakan kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas atau kantong pada saat belanja. Disarankan membeli produk isi ulang atau tidak membeli barang sekali pakai. Kemudian yang kedua itu reuse. Reuse ini merupakan kegiatan menggunakan kembali, misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir itu recycle, yaitu kegiatan mendaur ulang, misalnya memanfaatkan ban bekas untuk pot kembang, mengumpulkan kardus atau kertas untuk dijual ke bank sampah atau ke pengepul, berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah, dan lain-lain. Nah, pengolahan sampah anorganik daur ulang dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat pengolahan sampah anorganik dapat digunakan sebagai keranjang, tempat barang, dan juga dapat digunakan sebagai tempat-tempat pena. Ini dari kaleng bekas. Nah, apa itu bank sampah? Bank sampah merupakan suatu institusi ataupun tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat. Nah, tujuan dari bank sampah ini yaitu untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana proses menabung di bank sampah. Yang pertama itu melakukan pemilahan sampah skala rumah tangga. Yang kedua itu penyetoran. Dan kemudian itu yang ketiga penimbangan. Yang keempat pencatatan. Yang kelima yaitu hasil sampah dilaporkan ke dalam buku tabungan. Inilah merupakan proses menabung di bank sampah. Selanjutnya itu apa dampak negatif dari sampah ini? Yang pertama itu pencemaran lingkungan. Nah, dapat kita lihat bagaimana lingkungan kita tercemar oleh sampah-sampah. Yang kedua itu mengganggu keindahan. Dapat kita lihat banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di parit-parit. Yang kemudian itu timbulnya penyakit. Nah, sampah ini merupakan sumber dari berbagai penyakit. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik atau juga disebut sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya itu dapat kita lihat seperti sayuran, daging, ikan,
nasi, rumput, daun, dan ranting. Nah, selanjutnya yaitu cara mengolah sampah organik. Nah, yang pertama itu dimasukkan ke dalam kantong. Caranya itu sampah organik atau sampah yang mengandung air dan berbau seperti popok bayi itu dapat disimpan dalam kantong terpisah, kemudian simpan dalam tong sampah di rumah masing-masing. Nah, untuk pembuangan itu petugas kebersihan akan mengambil sampah di masing-masing rumah sesuai jadwal yang disepakati. Jadi sampah-sampah organik ini sebaiknya kita masukkan ke dalam kantong, tidak sembarangan untuk dibuang. Dikumpulkan di dalam satu plastik. Nah, dapat kita lihat bagaimana mobil-mobil pembuang sampah yang membongkar sampah kita. Di sini saya akan menampilkan alur dari sampah organik. Yang pertama itu kaisar, yang kemudian itu mobil, sampai ke TPA itu tempat penggabungan dari sampah-sampah ini. Nah, di sini sampah organik ini memiliki manfaat untuk pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik ini dapat dihasilkan pelet untuk pakan ikan. Jadi sampah organik ini mempunyai manfaat ya untuk pakan ternak. Kemudian sampah organik ini memiliki manfaat sebagai kompos. Aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi. Yang pertama itu menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. Yang kedua, untuk mengurangi volume atau ukuran limbah. Dan yang ketiga, untuk memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Kemudian aspek yang kedua itu aspek lingkungan. Yang pertama itu mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik akibat bakteri yang muncul. Yang kedua itu untuk mengurangi kebutuhan lahan untuk tumbuhan. Nah, manfaat sampah sebagai kompos dapat kita lihat. Alur sampah ini dapat dijadikan sebagai kompos. Ciri-ciri kompos yang berkualitas itu, yang pertama warnanya itu berwarna hitam, kemudian memiliki struktur remah-remah, tekstur lembut dan tidak menggumpal, kemudian kaya kandungan zat hara, memiliki rasio kadar C atau N yang tinggi, mudah diaplikasikan dengan tanah, pasir, media, dan lain-lain. Kemudian tidak mematikan tanaman. Nah, pengompos selanjutnya yaitu pengomposan sampah organik. Di sini dapat kita lihat bagaimana skala rumah tangga dan skala produksi kelompok. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat komposter drum. Dapat kita lihat di sini ada kompos padat, penyaring, dan kompos penyair. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Cintailah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.